Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Guru. Insyaallah pada hari Jumat ini kita semua akan belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Akan tetapi perlu Pak Guru menyapa anak-anakku semua yang ada di rumah. Semoga kita semua masih diberikan kesehatan, kenikmatan, sehingga kita mampu menjalankan segala aktivitas pada hari ini, pada hari Jumat ini, dengan semangat dan penuh dengan tanggung jawab serta membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Pada kesempatan pagi hari ini, Pak Guru akan melanjutkan materi yang Pak Guru sampaikan 2 minggu yang lalu tentang memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW di mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Pada kesempatan minggu yang lalu, Pak Guru menyampaikan tentang materi ini sudah dengan 2 poin, yaitu tentang Muhammad bertafakur atau berdiam diri untuk menghindarkan dari urusan keduniawian serta kemudian merenungi segala solusi yang ada untuk kehidupan pada zaman yang akan datang. Kemudian yang poin kedua adalah turunnya wahyu pertama, bahwa turunnya wahyu pertama ini itu diterima Nabi Muhammad di Gua Hira dengan turun surat Al-Alaq ayat 1-5 dengan poin untuk Iqra, membaca di sini pada zaman itu atau pada konteks tersebut adalah membaca keadaan ataupun kehidupan sekitar pada zaman dahulu. Kemudian memasuki poin yang ketiga, yaitu tentang turunnya wahyu kedua. Jadi setelah mendapatkan wahyu pertama, Nabi Muhammad pulang dari rumah paman dari Khadijah, yaitu Waraqah bin Naufal, yang mana Waraqah bin Naufal ini sebagai pendeta. Kemudian ia mendapatkan tidak mendapatkan wahyu kedua. Hal ini yang membuat Muhammad gelisah, hal ini yang membuat Nabi Muhammad khawatir jangan-jangan wahyu ini terputus sampai wahyu pertama saja. Akan tetapi Nabi Muhammad selalu ditenangkan oleh malaikat Jibril yang mengatakan, "Wahai Muhammad, engkau adalah benar-benar Rasul." Jadi dengan malaikat Jibril selalu mengatakan seperti itu, Nabi Muhammad menjadi tenang hatinya dan mampu menjalani hidup dengan apa yang Allah rencanakan. Untuk turunnya wahyu kedua ini hampir sama dengan penerimaan wahyu pertama Nabi Muhammad, yang mana peristiwa turunnya wahyu kedua Nabi Muhammad ini diawali dengan Nabi Muhammad terjerembab ataupun terjatuh di lembah. Kemudian Nabi Muhammad kedinginan dan meminta untuk diselimuti.
Pada saat inilah Nabi Muhammad kemudian mendapatkan wahyu kedua, yaitu surat Al-Muddatsir ayat 1-7. Nanti bisa anak-anak buka surat Al-Muddatsir ayat 1-7, yang mana pada surat itu mendapatkan suatu arti bahwa wahai orang yang berkemul atau berselimut, bangunlah, lalu berikanlah peringatan dan agungkanlah Tuhanmu, bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau Muhammad, yang di arti itu memberikan dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu bersabarlah. Jadi turunnya wahyu kedua ini sesuai dengan peristiwa yang dialami Muhammad ketika Nabi Muhammad habis terjerembab atau terjatuh, kemudian kedinginan minta diselimuti. Kemudian turunlah wahyu kedua dengan ajakan bahwa untuk mengajak bangun orang-orang yang berselimut atau orang-orang yang sedang berkemul, untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu dengan turunnya wahyu kedua ini bisa kita refleksikan bahwa orang yang berkemul atau berselimut itu untuk diajak bangun untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan peribadatan yang diperintahkan. Kemudian dengan adanya wahyu pertama dan kedua ini membuat Nabi Muhammad wajib menyampaikan wahyu ini kepada masyarakat atau pada kaumnya zaman dahulu. Hal ini akan mempengaruhi tentang bagaimana proses atau cara menyampaikan wahyu ini kepada masyarakat pada zaman dahulu. Pada kali ini Nabi Muhammad menyampaikan wahyu-wahyu ini kepada keluarganya terlebih dahulu, lingkup-lingkup terkecil Muhammad sasar, hingga nanti kemudian akhirnya gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ini akhirnya mampu menghasilkan perubahan-perubahan tatanan yang ada pada zaman dahulu. Walaupun sebagai seorang nabi dan rasul, Nabi Muhammad selalu mendapatkan tantangan di setiap jalan hidup yang ia terima. Nabi Muhammad kadang mendapatkan penolakan saat menyampaikan wahyu, dengan dilempari batu, kerikil, mungkin dilempari kotoran. Akan tetapi dengan kegigihan dan siasat yang tepat yang diambil oleh Nabi Muhammad, akhirnya Nabi Muhammad mampu menyampaikan wahyu dengan tepat, sehingga ajaran-ajaran Islam mampu terefleksikan oleh seluruh umat Islam pada zaman dahulu hingga kita rasakan pada zaman sekarang. Mungkin pelajaran pada kali ini cukup sampai sini dulu. Apabila ada yang kurang jelas, bisa anak-anak baca di buku paket SKI halaman 111 sampai 112, dan bisa WA ke Pak Guru atau Bu Guru dengan cara
menjapri. Mungkin begitu yang Pak Guru sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat buat anak-anakku semua. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita mampu melakukan pembelajaran secara tatap muka dan anak-anak bisa sekolah kembali dengan teman-teman. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.